Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Entok Medan Channel. Halo kawan-kawan sahabat peternak entok seluruh Indonesia. Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke, kali ini saya akan membahas bagi pemula yang ingin berternak entok, membeli indukan dahulu atau membeli anakan dahulu. Jadi kita harus memilih salah satu yang mana yang paling awal dalam kita beternak entok. Oke, sebelumnya kegiatan saya pagi ini yaitu memberi pakan pada entok-entok yang ada di dalam kandang. Pagi ini sekitar jam 9 pagi mesian. Karena biasanya saya pemberian pakan entok itu di jam 9 pagi. Nah, entoknya sudah menunggu dan sangat-sangat lapar untuk memakan pakan racikan yang sudah saya buat. Bisa kita lihat dari indukan, basor, dan anakan juga sangat antusias dalam proses makan yang saya bawakan tadi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman sekalian, entok saya sangat sehat-sehat. Oke, langsung saja kembali ke tema yang akan kita bahas, yaitu lebih baik pelihara indukan dahulu atau anakan dahulu. Menurut pendapat saya, lebih baik kita kalau awalan dalam berbudidaya entok harus membeli indukan dahulu beserta pejantannya. Tujuannya agar kita dapat menghasilkan anakan entok sendiri. Kalau kita membeli anakan entok, pastilah kita juga harus mempunyai waktu dan boros sekali dengan waktu proses pembesaran. Jadi kita harus menunggu sampai dengan usia betina 6 bulan sampai dengan 7 bulan agar dapat bertelur nantinya. Dari situ kita juga sudah memakan waktu serta kos pakan dengan jangka waktu 6 bulan. Tapi kalau kita sudah berhasil membesarkan dari usia 1 hari sampai dengan 6 bulan, kita sudah dapat dikatakan berhasil dari sistem pembesaran. Karena kita sudah dapat membesarkan anakan entok sampai dengan dewasa. Jadi menurut pendapat saya lebih baik membeli indukan dahulu. Karena anakan entok sangat tinggi resiko dalam kematian. Karena biasanya para peternak pemula yaitu membeli anakan entok, dan anakan entok itu mudah mati. Kalau kita masih belum tahu trik dalam membesarkan anak entok, itu menjadi suatu yang sangat bahaya karena anakan entok tadi bisa mati karena kelalaian kita dan kurangnya pengalaman kita dalam membesarkan anakan entok. Jadi baiknya kita memelihara indukan dahulu karena sistem kekebalan dari indukan tadi sudah kuat dan proses perawatannya juga sangat gampang, tidak terlalu intensif. Bisa dilihat indukan ini yang sedang makan gemuk ya kawan-kawan. Postur badannya juga bagus. Dan basor-basornya juga sangat kuat dalam proses makan. Oke, lanjut ke tema kita tadi. Baiknya kita memelihara indukan dahulu beserta 1 ekor pejantan. Paling lama yaitu prosesnya 2 bulan kita pelihara sampai dia bertelur dan menetaskan telur. Dari segi pemeliharaan, kita memelihara 1 ekor indukan dan 1 ekor basor
sangat-sangat sedikit sekali menghabiskan kos pakan. Kita hitung saja dalam jangka waktu dia 2 bulan dari bertelur sampai dengan menetas dapat menghasilkan kurang lebih 15 ekor anakan entok. Nah, dari situ kita sudah tidak mengeluarkan lagi biaya tambahan untuk membeli anakan entok. Jadi, kita juga dapat menghemat uang. Jadi, saran saya dalam berbudidaya entok itu baiknya kita memelihara indukan dahulu. Ini khususnya bagi para kawan-kawan sekalian pemula dalam berternak entok. Jangan sampai kita masih belum ada pengalaman dan masih belum ada sama sekali skill dalam membesarkan anakan entok dari usia 0 sampai dengan besar dan dewasa. Itu sia-sia, hanya menghabiskan uang kita saja. Tapi kalau kawan-kawan juga ingin membesarkan anakan entok serta sudah bertekad, ayo coba saja membesarkan anakan entok. Saya juga sudah memiliki tutorial video sebelumnya untuk teman-teman sekalian pelajari dalam membesarkan anakan entok. Dan saya rasa juga sudah jelas ya kenapa kita harus memilih beternak entok dan membeli entok dalam masa pemula harus membeli indukan dahulu daripada membeli anakan. Yang pertama yaitu tidak memakan waktu yang panjang serta bisa mendapat penghasilan secara langsung dan tidak memakan waktu yang lama. Nah, dalam kita sudah beternak entok ini dan dari 1 ekor indukan dan 1 ekor basor, kita sudah dapat menetaskan anakan entok lebih kurang 15 ekor. Itu kita sudah mendapatkan 2 pengalaman sekaligus, sistem pembibitan dan sistem pembesaran. Jadi kita mendapatkan keuntungan pengalaman dari sistem pembesaran dan sistem pembibitan. Dari sistem pembibitan di awalan kita sudah dapat membuat entok kita bertelur, mengeram sampai dengan menetas, dan yang kedua kita sudah mendapatkan anakan entok tanpa harus membeli anakan entok lagi. Jadi kita sudah dapat belajar membesarkan anakan entok dari usia 0 sampai dengan 3 bulan sampai dengan masa panen. Kalaupun tidak dijual, anakan entok tadi bisa kita seleksi yang mana pada anakan yang betina bisa kita seleksi untuk menjadi indukan yang unggul selanjutnya untuk pengganti indukan kita yang sudah kurang produktif ataupun yang sudah tua. Dan pada anakan entok yang jantan dapat kita pilih beberapa ekor, lebih kurang 2 ataupun 3 ekor untuk kita besarkan. Tujuannya agar dapat mengganti pejantan-pejantan kita yang sudah kurang produktif. Nah, itulah beberapa contoh dalam proses pembesaran. Kenapa saya selalu membuat video atau memberikan ilmu? Kita harus menseleksi anakan entok yang jantan maupun betina agar dapat menjadi penerus entok kita selanjutnya. Tujuannya agar kita selalu berkesinambungan dalam beternak entok dan tidak menuai kerugian karena indukan kita sudah tua dan produktivitas dalam bertelurnya sudah sedikit, apalagi basor yang sudah kurang dalam birahi kawinnya. Jadi kebanyakan indukan yang sudah tua telurnya sedikit dan basornya juga sudah kurang produktif lagi, sehingga telur yang sudah sedikit itu tidak fertil. Jadi kerugian kita dalam jangka waktu 2 bulan itu tidak maksimal dikarenakan telurnya sedikit dan
saat dierami telurnya tidak jadi. Jadi baiknya kawan-kawan sekalian selalu mengupdate atau mengupgrade indukan maupun basor kita agar selalu produktif dan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Jadi untuk kawan-kawan sekalian yang ingin membeli indukan maupun basor pada masa sekarang, indukan saya tidak dijual ya kawan-kawan, karena sedang saya seleksi indukan baru, karena yang kemarin-kemarin sudah banyak yang terjual. Jadi periode ini tidak saya jual kembali. Saya akan fokus menambah indukan agar mencapai kurang lebih 200 ekor target saya, dan basor kurang lebih sekitar 30 ekor target saya kawan-kawan. Doakan saja sampai mencapai 30 ekor basor ataupun lebih. Jadi di sini target saya mendapat indukan 200 ekor yang baru dan mendapat 30 ekor basor yang baru dari peternakan saya. Tujuannya agar peternakan saya terus berkesinambungan sehingga saya dapat membagikan ilmu-ilmu, update-update ilmu baru, upgradean anakan entok baru, sehingga kawan-kawan sekalian semangat dalam beternak entok dan mendapat hasil panen saya bibit-bibit entok yang unggul, sehingga teman-teman sekalian dapat bibit anakan entok yang unggul, sehingga semua sahabat peternak entok yang membeli anakan entok dari saya maupun basor ataupun indukan dapat menuai hasil yang sempurna dan mendapat keuntungan yang berkali-kali lipat. Karena di sini entoknya sudah saya upgrade dan sudah saya kawinkan pada basor-basor yang super-superan besar dan induk-indukannya juga besar, sehingga anakan entoknya nanti yang dihasilkan bisa mempercepat pertumbuhan dan mengurangi kos pakan serta waktu yang kita miliki tidak terbuang sia-sia. Oke, kawan-kawan sahabat peternak entok semuanya, lebih baik mana memelihara anakan entok dahulu ataupun indukan? Saya rasa sudah paham dan jelas video saya kali ini. Jadi kawan-kawan sekalian hanya harus mengikuti saja. Saya yang sudah mendapat pengalaman dan saya berbagi pengalaman saya untuk kawan-kawan sekalian beternak entok. Nah, kawan-kawan sekalian, kali ini kita mereview basor kesayangan saya yang warna putih nih. Ini basor dari kecil sampai besar di kandang ini. Ini dia. Sangat-sangat garang ya kawan-kawan sekalian untuk menjadi basor unggulan di peternakan entok Medan. Nah, di sebelah kirinya itu adalah anakannya, sudah juga besar-besar dan akan menjadi calon penerus basor yang produktif di kandang entok Medan. Oke, bisa dilihat ya kawan-kawan sekalian, kalau melihat entok-entok yang sehat dan entok-entok yang gemuk, pasti pikiran kita menjadi fresh karena tidak melihat entok yang sakit. Ini biasanya menjadi refreshing saya dalam beternak entok, karena di sore hari rasanya senang sekali dalam melihat entok-entok ini lahap dalam proses makan. Nah, lahap sekali bukan dalam proses makan. Jadi untuk kawan-kawan sekalian yang sudah mau WhatsApp dan memesan entok dari saya mohon maaf, di periode ini saya tidak menjual anakan entok maupun basor yang ada di kandang entok Medan. Tapi kalau untuk bertanya seputaran entok dari WhatsApp, masih bisa berkonsultasi ke nomor WhatsApp saya yang sudah saya letakkan di deskripsi. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli obat-obatan entok, bisa mengklik link yang sudah saya letakkan.
yaitu link dari Shopee ya kawan-kawan sekalian. Oke, saya rasa cukup. Sekian dari channel Entok Medan. Jaya selalu peternakan entok seluruh Indonesia, terutama di Kota Medan, Sumatera Utara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.